Karena kita harus melihat tiga hal yang penting, yang kalau kita tidak bisa melihat tiga hal ini, Anda sedang ada di fase hidup yang paling bahaya. Itu kata beliau. Nih Pak, saya ulang kembali. Kenapa kita harus kenapa kita harus memfungsikan hati untuk bisa melihat, sebagaimana selama ini kita memfungsikan mata untuk bisa melihat? Karena ada tiga hal yang penting yang harus kita lihat, yang kalau kita tidak bisa melihat tiga hal ini, udah fase hidup kita ada di zona yang paling bahaya itu. Baik ibu dan bapak sekalian, yang pertama adalah al-asma'u was sifat. Kita harus bisa melihat asma was sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, itu kajian beliau panjang sekali Bapak Ibu, saya ringkas saja. Kalau kita punya basirah, setiap hari kita akan melihat Allah sedang mencintai kita. Itu Pak. Menemani kita, mengabulkan doa kita, memaafkan kesalahan kita, menjaga kita di siang dan malam, menyediakan semua kebutuhan kita. Bapak Ibu kira-kira merasakan ini semua nggak setiap hari? Kalau bisa merasakan ini setiap hari Bapak Ibu, yang akan terjadi adalah al-itminanu fil qalb. Hidup kita tenang gitu. Kenapa ada kepanikan? Ini kajian sebelumnya ya. Kenapa ada hal-hal yang tidak baik di hati kita? Karena basirah kita rabun Pak, sehingga tidak bisa melihat keindahan ini semua. Ini ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang kembali Pak. Kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Apa hubungannya antara kesedihan dan Allah Subhanahu wa taala? Sumber kesedihan itu adalah ketika kita tidak bisa melihat Pak Allah bersama kita. Betul? Ketika Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah membersamai, menyertai, menemani kita Pak. Seakan-akan Bapak Ibu sendirian menghadapi hidup, apalagi di fase hidup yang tidak mengenakan Pak. Terus merasa sendirian, kira-kira sedih tidak? Bapak Ibu punya kebutuhan Pak, orang lain tidak ada yang bisa bantu, asa sorangan begitu. Sedih nggak Pak? Itu sedih. Makanya Rasulullah SAW itu melihat bahwa kita tidak sendirian, ada Allah yang bersama kita, menemani kita, menyertai kita, mengabulkan doa kita, menyediakan semua kebutuhan kita, Pak ya. Memaafkan dosa-dosa kita, mengobati semua kehidupan, luka-luka kehidupan kita, memberikan solusi masalah-masalah kita. Wah, dengan segala nama-namanya yang begitu indah itu, kita akan makin tenang menjalani kehidupan ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, coba lihat di sini. Kita ulang kembali Pak. Pertama, Allah berbicara tentang musibah. Yang kedua, Allah mengatakan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bapak Ibu sekalian, makna dari ayat ini adalah kalau kita punya basirah, Bapak Ibu akan bisa melihat dia. Bapak Ibu ya, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, oleh karena itu, kalau orang sudah memahami ini Pak, kira-kira ketika dapat musibah berkeluh kesah tidak? Enggak Pak. Karena basirahnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan penyakit. Oh, Allah sedang bersihkan dosa-dosa saya. Kan begitu. Ketika Allah memberikan ujian, harta kita berkurang. Oh, Allah sedang ingin menaikkan level kesabaran saya. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan itu. Karena kan prinsipnya gini Bapak Ibu, ada 4 teori nih. Tolong ini pahami. 1. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya kehendak Allah. Betul? Artinya kalau Allah sudah berkehendak pasti, saya ulang Pak, kalau masih pagi biasanya masih segar ya. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah. Dan hikmah itu adalah kebaikan yang
banyak. Jadi sesuatu yang terjadi itu, saya ulang kembali Bapak Ibu ya, biar kompak Pak. Ini teori Al-Quran soalnya. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi itu mengandung hikmah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'ti hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan hikmah itu mengandung kebaikan yang banyak. Jadi sesuatu yang terjadi itu kebaikan yang banyak Pak itu. Dan Bapak Ibu bisa menangkap ini semua kalau kita punya basirah. Ya. Bapak dan Ibu diberikan musibah. Oh, Allah sedang membersihkan dosa-dosa. Itu kelihatan Pak. Makanya saya sampaikan kemarin. Apa yang disebut dengan sobron jamila? Kesabaran yang baik itu adalah Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas Pak. Allah bersihkan dosa-dosa kita ketika kita sedang menghadapi musibah itu. Jadi rasa nikmat ketika Allah membersihkan dosa itu jauh lebih lezat Pak daripada musibah yang sedang Allah berikan itu. Ini namanya sabran jamila. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan corona? Oh, untuk membuat kita bahagia dengan Al-Qur'an, Pak. Kita bisa melihat semua kebaikan-kebaikan itu. Ya. Makanya ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu, Pak, hidupnya menakjubkan. Ya enggak? Hidupnya menakjubkan. Kenapa menakjubkan kata Rasul? Karena semuanya jadi kebaikan. Ketika dianugerahi bersyukur, ketika dimusibahi bersabar. Itu dua-duanya kebaikan bukan? Itu kalau punya basiroh, Pak. Kalau punya basiroh. Dan kata Rasul mengatakan al-birru yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mengantarkan kemana? Ke surga. Jadi Bapak Ibu, jalur surga itu ada dua. Jalur syukur, jalur sabar. Punten saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau jalur surga itu ada dua, syukur dan sabar, Bapak Ibu pilih jalur mana? Anggernya milih itu Pak. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Apapun kondisi hidup kita Pak ya, yang penting semuanya berakhir di mana? Di surga. Dan ternyata surga itu ada dua jalur Pak. Mensyukuri anugerah, mensabari musibah. Dua-duanya mengantarkan kebaikan kata Rasulullah. Dan kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Jadi surga itu jalur syukur, jalur sabar. Kalau harus memilih, pilih mana? Kenapa Pak? Sok, syukur-syukur dari tadi. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa kita harus memilih jalur syukur? Bapak Ibu tidak menerima jalur sabar. Demi Allah Bapak Ibu, orang Allah hantarkan ke surga tidak hanya lewat jalur syukur loh. Ada banyak di antara kita yang Allah hadirkan ke surga lewat jalur sabar. Saya ulang kembali. Ada banyak di antara kita, tidak semuanya Pak, Allah hantarkan ke surga lewat kebahagiaan. Ada di antara kita yang Allah dekatkan ke surga lewat air mata itu. Ya enggak? Dua-duanya harus kita terima Pak. Ini sikap Umar bin Khattab. Aku tidak peduli. Yang jelas akan aku jadikan semuanya kendaraan yang berlintasan kebaikan berjurusan surga itu. Nah sekarang Bapak milih jalur surga, jalur syukur, kenapa? Harus ada konsekuensinya Pak itu. Kenapa Pak milih jalur syukur, bukan jalur sabar? Itu udah nggak punya alasan tuh Pak. Ya kan? Kaya masuk surga. Oh agar biar kaya begitu. Bapak Ibu sekalian, kata Dr. Amr Khalid, kalaupun kita harus memilih jalur syukur. Kenapa? Karena jalur syukur itu seperti Pak banyak jalan menuju Roma. Itu. Kan kalau kita berlimpah Pak, banyak cara kan kita mendapatkan surga ya. Wakaf, zakat, sedekah, haji, umroh, apalagi itu banyaklah. Karena jalur syukur itu bisa menciptakan banyak jalan untuk menuju surga. Bahasa kita mah banyak jalan menuju surga.
Iya kan Pak ya? Insya Allah itu. Makanya Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Karena salah satunya ibu bapak, yang kuat itu adalah memberi. Ini pernah kita bahas. Ciri orang yang kuat itu adalah memberi. Kalau bapak ibu tidak punya kekuatan, gak mungkin bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Ya. Maka kalau bapak ibu seni hidupnya bisa memberi, kita sedang ada di puncak kekuatan. Seberlimpah apapun kehidupan kita, kalau tidak bisa memberi, bapak ibu lemah. Ya. Tapi tong bilang begitu Pak, kanu kaya nu kodet, kamu lemah, nggak usah itu Pak. Nggak usah itu Pak. Ya. Yang kuat itu bukan keberlimpahannya, tetapi kemudahan memberinya. Itu disebut dengan kuat namanya. Ya. Baik ibu dan bapak sekalian, ini yang pertama yang harus kita lihat dengan basiroh kita. Ya. Allah begitu mencintai kita. Bahkan ketika Allah memberikan musibah pun, sebetulnya Allah sedang ingin memperbaiki, menyelamatkan, membahagiakan kita. Ada yang saat ini Pak sudah bahagia bersama anak-anaknya gara-gara hadirnya corona, punya banyak waktu untuk melihat perkembangan anak-anaknya Pak. Saya pernah sampaikan ini di kajian kita sebelumnya Pak ya. Corona itu mengembalikan kita ke rumah Pak. Corona itu mengubah rumah kita menjadi tempat ibadah, bukan sekedar tempat makan dan tempat tidur. Corona itu membuat kita, mengembalikan kita untuk berbahagia bersama Al-Quran. Corona itu membuat kita punya waktu Pak untuk mengajari keluarga kita tentang ilmu agama yang selama ini mungkin bapak ibu tidak punya waktu itu. Ya enggak? Dan corona itu mengembalikan kita Pak untuk menjadi orang yang kuat. Apa itu? Orang yang harta yang kita miliki menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang lain. Ini bapak ibu akan terlihat kalau kita punya apa tadi? Basiroh. Yang kedua, baik, kenapa kita harus punya basiroh? Profesor Ratib An-Nablusi mengatakan agar kita bisa melihat al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Agar kita bisa melihat perintah dan larangan. Saya bertanya sama ibu dan bapak sekalian, apa yang bapak ibu lihat dari perintah yang Allah berikan kepada kita? Ya, apa Pak yang bisa dilihat? Bapak punya basiroh tidak Pak? Kalau kita punya basiroh bapak ibu sekalian, di setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melihat ada berjuta kebaikan yang sedang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perintah Allah itu adalah cara Allah untuk menolong dan membahagiakan kehidupan kita. Allah itu bapak ibu al-Ghani, la yahtaju ila syai'. Allah itu maha kaya yang tidak membutuhkan apapun. Sebaliknya, kekayaan yang lainnya pasti bersumber darinya. Betul? Allah tidak membutuhkan apapun, namun apapun sangat bergantung dan membutuhkan kepada Allah. Ada nggak bapak ibu kebutuhan kita yang tersedia bukan dari Allah? Tidak ada. Kalau Allah tidak membutuhkan apapun dalam hidup kita, kenapa Allah menyuruh kita untuk ibadah? U'budullaha, sembahlah Allah. Seakan-akan Allah membutuhkan ibadah kita. Apakah ketika bapak ibu ibadah itu kebutuhan Allah? Apakah ketika kita taat Pak itu betul-betul akan menambah singgasana kekuasaan Allah? Ketika kita tidak ibadah mengurangi singgasana kekuasaan Allah? Lalu kenapa Allah menyuruh kita untuk ibadah? Demi Allah bapak ibu, bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita Pak. Tetapi kebutuhan kita, kalau bapak ibu sudah memahami bahwa ibadah itu kebutuhan kita, ketika melaksanakannya Pak, semangat atau terasa beban? Nah itu bapak ibu perlu basiroh itu. Kenapa selama ini banyak orang Pak yang kalau selesai ibadah dia tuh lega? Alhamdulillah Ustadz sudah subuh asa lega itu Pak. Kenapa banyak orang seperti itu?
Padahal Rasul mengatakan arihna bis shalah, wahai Bilal, lepaskan beban kita dengan sholat. Ari Rasul Bapak Ibu ya, sholat itu pelepas beban, kita mah beban. Selesai sholat asal lepas beban kita mah. Kan begitu. Kenapa ini terjadi Pak? Karena kita nggak punya basirah. Kita tidak bisa menangkap bahwa ketika kita ibadah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalimat dari surat Az-Zariyat ayat 56 yang ditafsirkan oleh Ustaz Ratib An-Nablusi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Tetapi beliau menerjemahkannya, Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk bahagia. Kenapa kalimat ibadah diganti dengan bahagia? Kata beliau, karena nggak mungkin ada orang yang bahagia tanpa ibadah. Manusia itu yas'adu bi ta'atillah wa yusqa bi maksiatihi. Manusia itu akan bahagia kalau taat, akan gelisah kalau maksiat, Pak. Itu tipikal manusia. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, ya, yang dirahmati dan diberkahi Allah. Mari kita lihat misalnya. Nah, Bapak Ibu, apa hubungan antar ibadah dan kebahagiaan? Al-ibadatu was-sa'adah. Kullama zadatis shalah zadatil mu'jizah. Semakin indah sholat kita, semakin banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dan menangkap ini semua. Satu, ketika kita melaksanakan qiyamul lail, Allah berikan maqama mahmuda. Ketika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, Allah berikan apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Ketika kita melaksanakan subuh berjamaah, Allah beri apa, Pak? Fahuwa fi dhimmatillah. Ketika kita melaksanakan rawatib, Allah beli apa? Banallahu baitan fil jannah. Ketika kita melaksanakan sholat yang wajib, Allah beri apa? Mukaffiru sayiatihim. Kira-kira Pak, semakin indah sholat kita, semakin banyak ya keajaiban tercipta. Itu Pak. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, ya, memahami tentang ibadah ini bukan kewajiban, kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Justru semua kebutuhan itu adalah, justru semua ibadah itu adalah kebutuhan. Kita harus bisa menangkap ini. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah bisa menangkap ini, Pak, ibadah itu asik. Kenapa? Karena saya sedang membutuhkan ini. Betul? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita kecuali semuanya menyimpan berjuta kebaikan untuk kehidupan kita. Dan tidak ada larangan yang Allah berikan dalam hidup kita kecuali itu cara Allah untuk menjaga kita dari keburukan. Setuju ya? Masya Allah. Lihat yang kedua Bapak Ibu sekalian, kullama zadatit tilawah zadatis sa'adah. Semakin banyak interaksi kita bersama Al-Quran, semakin mengalir deras kebahagiaan yang akan kita rasakan. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran itu akan membuat kita bahagia. So, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat Pak, bahwa Al-Quran itu sumber bahagia, Bapak Ibu ada nggak waktu yang tidak bersama Al-Quran? Saya ulang kembali. Kalau Al-Quran itu sumber kebahagiaan, kira-kira Bapak Ibu akan nggak ada waktu yang tidak bersama Al-Quran? Kan tidak ada yang paling besar kita cari dalam hidup ini kecuali bahagia, betul kan? Apakah Bapak Ibu sudah bahagia? Di sini wajahnya masih beragam, Pak. Ada yang bahagia, ada yang rudet itu ya. Dan ketika kita melihat bahwa Al-Quran itu sumber bahagia, kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang mau lepas dari Al-Quran? Enggak, Pak. Makanya kenapa Allah hadirkan corona untuk bikin kita bahagia, karena kita punya banyak waktu bersama Al-Quran itu. Betul kan? Bapak Ibu bisa melihat gak bahwa Al-Quran ini bisa memuliakan kita Pak, dunia dan akhirat, akan jadi syafaat. Lalu kenapa kita tidak menghafal Al-Quran? Karena kita nggak bisa melihat apa-apa Bapak Ibu sekalian. Itu masalahnya. Betul kan? Bapak Ibu, orang yang hafal Quran itu apa? Ahlullah, Pak. Ahli keluarga Allah. Lalu kenapa kita malas menghafal Al-Quran? Karena kita rabun Pak, nggak bisa melihat apa-apa itu.
Nah ini masalah. Setuju ya? Baik. Kemudian kullama zadatis sadaqah zadaris. Semakin banyak sedekah kita, semakin berlimpah rezeki kita. Kenapa banyak orang yang susah untuk sedekah? Tidak bisa melihat apa-apa. Ini masalah itu. Ya. Betul kan? Dia tidak bisa melihat apa-apa dari sedekah-sedekah kita. Punten Bapak Ibu, beginilah. Tolong jawab dengan jujur. Kita lebih bahagia ada yang ngasih parcel ke rumah atau ada yang ngasih proposal pembangunan masjid ke rumah? Mana paling bahagia? Dikasih parcel atau dikasih proposal pembangunan masjid? Tuh, pasti Bapak Ibu menggunakannya mata, Pak. Ya. Kalau menggunakan mata yang bikin kita bahagia parcel, Pak. Padahal isinya cuma ciki jeung es bonbon. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih proposal pembangunan masjid, apa yang akan Bapak Ibu lihat? Banallahu baitan fil jannah. Allah sedang buatkan rumah di surga, Pak. Mending parcel, mending rumah di surga. Anggere parcel. Ini basirah, Pak. Kita harus punya ketajaman mata hati itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu tidak bahagia sebelum bisa memberi. Karena Rasul punya basirah, Pak. Ya. Punya basirah. Rasul bisa melihat ada banyak keajaiban rezeki yang akan tercipta ketika kita mengeluarkan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita lihat surat Al-Baqarah, Pak. Kita lihat surat Ibrahim dan lain sebagainya. Memberi itu kan cara untuk mendapatkan yang belum ada dengan cara berlimpah kan. Makanya Bapak Ibu, cara yang paling indah untuk mendapatkan apa yang belum kita miliki, caranya adalah Pak, keluarkan apa yang sudah kita miliki. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat ini, Pak, angernya pedit itu. Anger itu. Ya. Masya Allah itu. Kira-kira kalau orang sudah punya basirah gini, Pak, ngantri nggak untuk sedekah? Halo, Masya Allah. Dari sini mah tuh Pak, kencreng tuh keliling tuh ya, bersuara terus Pak, treng gitu. Dan yang dimasukkan gitu. Bu. Basirah. Kemudian yang keempat, kullama zada birrul walidain zadat taufik fi hayatina. Semakin indah pemuliaan kita kepada orang tua kita, semakin indah kehidupan yang akan kita jalani, Pak. Punten Bapak Ibu, kemudahan dan keindahan kehidupan itu bergantung kepada dua nama, Allah dan orang tua. Saya ulang kembali Bapak Ibu ya. At-taufik, kemudahan dan keindahan kehidupan kita itu sangat bergantung kepada dua nama, Allah dan orang tua. Makanya kalau Bapak Ibu bermasalah hidupnya, Pak, bermasalah rezekinya ya, banyak masalah dalam kehidupan kita, cek hubungan kita dengan dua nama itu, Allah dan orang tua. Karena at-taufik ini sangat bergantung kepada bagaimana cara kita memuliakan orang tua. Jadi Bapak Ibu, memuliakan orang tua bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita loh, untuk diberikan kemudahan dan keindahan kehidupan kita. Betul Bapak Ibu sekalian. Ini basirah, Pak. Kalau kita sudah bisa menangkap ini semua, asik ibadah itu, bukan sebagai beban, tetapi kita betul-betul menjadikan mereka sebagai kebutuhan. Yang kalau kita tidak ya, beribadah, seakan-akan kita tidak bisa menutupi dan memenuhi kebutuhan. Ini setuju nggak? Masya Allah Ibu dan Bapak sekalian ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan di hati kita bahwa tidak ada perintah kecuali Allah sedang ingin memberikan kebaikan, dan tidak ada larangan kecuali Allah sedang menjaga kita dari keburukan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat yang ketiga. Apa yang harus kita lihat dengan hati kita? Yang paling penting yang ketiga adalah
al-wa'du wal wa'idu, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Pertama, Bapak Ibu harus melihat bahwa al-wa'du dulu ya. Ada kehidupan yang lebih indah daripada dunia, yaitu akhirat. Iman yang baik, dia bisa melihat dengan jelas tentang surga sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kalau orang pas sudah melihat ada kehidupan yang lebih indah daripada dunia, apakah dia akan jor-joran gak untuk dunia? Akan jor-joran gak Pak? Menghalalkan segala cara dan lain sebagainya? Enggak Pak. Orang-orang Pak yang jor-joran menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia adalah orang-orang yang tidak bisa melihat indahnya surga itu. Betul? Sama lah. Kenapa misalnya ibu-ibu itu jatuh cinta jatuh cinta kepada bapak lah, seakan-akan bapak itu yang paling kasep. Karena ibu belum melihat bagaimana indah tampannya Nabi Yusuf itu. Makanya ini pertolongan buat bapak-bapak ya. Gak ada Nabi Yusuf. Kenapa orang itu Pak merasakan bahwa dunia itu indah sehingga dia ingin mengejarnya dari berbagai cara, bahkan menghalalkan segala cara, karena dia tidak bisa melihat indahnya surga. Setuju? Dan kenapa Bapak Ibu sekalian kita sampai saat ini senantiasa istiqomah hidup dalam kebaikan? Karena kita sudah melihat di ujung sana ada surga yang sudah menanti kita. Contoh kasus kita lihat. Ini contoh kasus Pak. Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, Allah semakin mudahkan dia ke pintu surga. Saya bertanya kepada Bapak Ibu pagi hari ini, apa yang Bapak Ibu lihat dari lingkaran iman kita pagi hari ini? Ini Pak, kita sudah melihat surga bersama-sama itu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan salah satu cara yang paling indah untuk semakin mendekatkan kita ke pintu surga adalah melingkar iman Pak dalam lingkaran dalam taman-taman surga itu. Jadi ketika Bapak Ibu dari rumah Pak datang ke sini bukan sekedar ingin dapat ilmu ataupun nanti di akhir kajian ada dapat bala-bala yang sediakan panitia. Bukan ini semua Pak, tetapi kita sudah melihat surga ini. Betul enggak? Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau orang pas setiap ngaji sudah melihat surga, banyak gak yang ikut ngaji? Nah ini. Tetapi karena kita rabun Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melihat apa-apa dari ngaji ini. Makanya banyak orang yang malas ngaji karena memang tidak punya ketajaman mata hati. Rasul bilang sendiri Pak, ketika Rasul bilang ilmu, Rasul bilang surga itu. Artinya apa? Al ilmu jisrun bainana wa bainal jannah. Ilmu itu jembatan yang menghubungkan kita dengan surga. Ini satu hadis Bapak-Ibu, lengket banget itu. Ya. Makanya kenapa para ulama mengatakan as'adur rihlah, traveling terindah itu adalah melingkar iman di rumah Allah bersama orang soleh di taman surga. Kenapa ini disebut dengan traveling paling indah? Karena traveling seperti inilah yang akan mengantarkan kita ke surga itu. Maka siapapun yang punya iman Pak yang begitu indah, dia akan merasakan tidak ada wisata yang paling indah kecuali 4. Melingkar iman di rumah Allah bersama orang soleh di taman surga itu. Pertama melingkar iman, karena tidak ada ikatan yang paling indah kecuali ikatan apa? Iman, setuju? Yang kedua, ada nggak tempat terbaik selain rumah Allah? Nggak ada, betul kan? Yang ketiga orang soleh Pak. Ada nggak Pak orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali orang soleh? Nggak ada. Yang ketiga Bapak Ibu, ilmu ngaji itu oleh Rasul disebut apa? Taman surga. Jadi ini tuh tempat terbaik Pak wisata. Tong kemana-mana ngaji Pak, ini tempat terbaik. Makanya kenapa Bapak Ibu teh ngaji wae?
Ke Eropa jarang Pak, ke Australia jarang, ngaji terus. Kenapa? Karena keuangannya terbatas. Karena ini tempat buat kita traveling. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini harus kita rasakan, Pak. Oke, Ustadz, kenapa kalau di rumah Allah itu traveling paling indah kalau kita ngaji? Apa kata Rasul? Manistama'a baitan min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, dibacakan Al-Quran, dipelajari ayat-ayatnya. Apa kata Rasul? Fa'anjalallahu sakinah. Kita bisa melihat Pak, Allah sedang menurunkan sakinah dalam hidup kita itu. Rumah tangga sakinah, anak-anak sakinah, harta kita sakinah, penuh dengan ketenangan, kedamaian semuanya. Makanya ngaji itu ada upaya kita Pak untuk mendapatkan ketenangan. Jangankan ketenangan rumah tangga Pak, ketenangan hidup. Saat ini pun Bapak Ibu sudah tenang itu. Tenang. Bismika Allahumma wa amut tuh. Tidak ada tempat yang paling nenangin kecuali ngaji itu. Ustadz, saya beberapa hari tidak bisa tidur. Ustadz punya solusi, punya ngaji itu Pak. Nyawa ya Pak pas ngaji teh efektif. Ustadznya baru 15 menit dia sudah ke Sidratul Muntaha itu. Yang kedua, wa ghasyatumur rahmah. Allah cucurkan apa? Kasih. Bisa melihat nggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa Bapak Ibu rumah tangga kita Pak kehilangan ketenangan, kedamaian, cinta kasih, anak-anak pun tidak baik, hidup kita tidak tenang? Itu karena tidak ada rahmah. Betul? Semua itu tidak bisa dibeli Pak dengan uang. Punten Bapak Ibu, ketenangan hidup tidak bisa dibeli dengan keberlimpahan. Dia hanya bisa dibeli dengan rahmah. Bagaimana cara menghadirkan rahmah? Berkumpullah bersama orang soleh Pak di rumah Allah dalam taman surga. Itu kata Rasulullah. Manistama'a baitan min buyutillah itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada suami istri yang tidak saling memuliakan, kehilangan cinta kasih, anak-anak bararaung, hidup tidak tenang. Itu tidak ada rahmah, bukan tidak ada harta itu. Ya. Setuju? Gara-gara apa? Salah satunya jarang kumpul dengan orang soleh di rumah Allah. Ini tempat terbaik Ibu dan Bapak sekalian. Ini sebetulnya penghibur bagi orang-orang yang saat ini tidak bisa jalan-jalan. Nah itu. Sepeda. Barang siapa yang istiqomah Pak, hidup dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan jannatun na'im. Dia sudah kebayang surga itu. Kira-kira makin istiqomah nggak hidup dalam kebaikannya? Dan ketika dia berbuat kemaksiatan Pak, dia sudah bisa neraka itu. Kira-kira berani nggak berbuat kemaksiatan? Kenapa sampai saat ini orang bisa berani berbuat kemaksiatan? Karena matanya, hatinya rabun, tidak bisa melihat neraka yang sudah Allah siapkan itu sebagai ancaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materinya. Ini baru mukadimah Pak. Ibu dan Bapak sekalian, ada alat bantu agar kita bisa melihat dengan baik. Alat bantu bagi mata al-basar itu adalah an-nur, cahaya. Bisa bersumber dari matahari, bisa bersumber dari api, ataupun dari alat elektronik. Ya kan? Seindah apapun kelopak mata Bapak dan Ibu, korneanya dan lain sebagainya, semenakjubkan apapun mata kita, kalau tidak ada cahaya disfungsi, tidak bisa melihat. Karena mata hanya bisa melihat ketika ada bantuan cahaya. Setuju ya? Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, apa yang diperlukan oleh hati Pak untuk bisa melihat? Cahaya apa yang diperlukan oleh hati kita agar bisa melihat? Karena hati pun seperti mata Pak, ketika tidak ada cahaya nggak bisa melihat. Saya sudah ngasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian di pertemuan sebelumnya. Manusia itu orang yang sangat protek kepada dirinya sendiri. Sampai olahraga Pak. Kenapa? Dia protek dong, ingin sehat. Sampai dia nabung, dia protek dong masa depan kan. Sampai deposito dan lain sebagainya. Karena manusia itu Bapak Ibu orang yang sangat protek kepada diri sendiri. Ada nggak Pak hewan nabung Pak? Olahraga, minum herbal gitu? Nggak ada, cuma kita loh. Bapak Ibu dipoto bareng-bareng Pak, terus fotonya di zoom, yang dilihat wajah kita, wajah orang lain.
Bapak Ibu kan dipoto bareng-bareng nih. Terus fotonya dilihat Pak, yang di zoom tuh wajah siapa? Wajah kita, bukan wajah orang lain. Pas wajah kitanya bagus, oh fotonya bagus, padahal yang lain jelek gitu. Tetapi kenapa orang yang begitu sangat protek, banyak yang kecewa, banyak yang menderita, banyak yang berair mata? Kenapa? Karena memang kadang tidak punya penglihatan ketika memilih, memutuskan, mengambil sikap. Kenapa? Karena memang tidak ada cahaya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu lihat, kita menemukan ayat di dalam Al-Quran, Al-Anfal ayat 29. Ayat ini kata para ulama, fa'an-nur lil qalb, cahaya bagi hati. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah jadikan bagi kalian furqanan, penglihatan, sehingga kalian bisa membedakan. Furqan itu artinya pembeda. Membedakan apa? Mana baik, mana salah, baik, buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Bapak Ibu akan bisa melihat dengan jelas ini semua kalau kita punya keimanan dan ketakwaan. Cahaya bagi hati itu adalah iman yang kita ejawantahkan di dalam ketakwaan kita kepada Allah. Makanya lihat Bapak dan Ibu, orang yang takwa itu, lihat kehidupannya Pak, jarang kecewa, jarang menderita, jarang menyesal gitu. Kenapa? Karena ketika memilih Pak jarang salah pilih. Ketika memutuskan jarang keliru. Ketika mengambil sikap dia jarang tidak tepat. Kenapa? Karena sebelum memilih, memutuskan, dia sudah punya cahaya untuk bisa melihat dengan baik. Betul? Saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya. Kenapa tikus mudah masuk perangkap? Karena salah lihat Pak. Yang dia lihat cuma potongan tahu. Alah tahu dia Pak. Keju sok. Dia tidak bisa melihat dengan utuh ada apa di balik potongan keju itu. Makanya dia terperangkap. Kenapa banyak orang yang menyesal Bapak Ibu sekalian? Karena dia salah lihat itu. Ada yang menikah Pak, ternyata dia salah memilih jodoh. Ada yang kerja, salah memilih tempat kerja. Banyak orang yang berakhir kekecewaan. Kenapa? Karena hatinya rabun sehingga dia tidak bisa melihat dengan baik. Makanya lihat kalimat di sini, kalimat Imam Ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian, apa kata Ibnu Abbas? Lil hasanah, bagi orang-orang yang hidupnya senantiasa dalam kebaikan. Dia anfil wajhi, wajahnya bercahaya. Yang disebut cahaya di sini, Bapak Ibu, cahaya yang Rasul kenali nanti di akhirat. Semakin baik Pak ibadah kita, semakin bercahaya wajah kita dan mudah dikenali oleh baginda Rasul nanti di mana? Di akhirat. Rasul sangat mudah mengenali wajah-wajah orang yang belum ketemu Rasul Pak. Kan kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara Anda bisa mengetahui orang-orang yang belum datang saat ini? Kata Rasul, aku mengenali mereka karena wajahnya burron muhajjalin Pak. Wajahnya bercahaya bekas wudhu itu. Dan kata Imam Syafi'i, cahaya di wajah itu Allah juga berikan di dunia. Makanya orang-orang Pak yang hidupnya dekat dengan Allah, penuh dengan kebaikan, itu bercahaya. Seperti wajah bapak-bapak di sini itu bercahaya banget Pak, glowing banget itu. Ya. Glowing Pak, penuh dengan cahaya dan ketenangan. Kalau saya ngisi sampai jam 8, Bapak Ibu sudah tenang itu ya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bandingkan wajah Bapak Ibu dan orang yang nggak pernah sholat Pak. Beda itu cahayanya itu. Bapak-bapak di sini kan wajahnya Pak bercahaya, matanya sayu, teduh, jenggotnya melambai-lambai, keningnya glowing Pak sampai serap gitu. Ini cahaya kata Imam Syafi'i tidak hanya di akhirat tetapi juga Allah berikan di mana? Di dunia. Makanya kenapa ada orang yang kalau kita lihat Pak itu menebarkan kebaikan di hati kita. Karena cahaya yang berlimpah dari keimanan dan ketakwaan dia itu betul-betul memberikan efek kebaikan dalam kehidupan kita. Lihat wajah Ustadz Uje ya. Bawaannya tuh Pak ingat masjid ya.
ingat hafalan Quran, ingat sedekah, Pak. Itu wajah-wajah orang soleh begitu. Jangan sampai kalau orang melihat wajah kita, ingatnya sholat jenazah itu, Pak. Ingat hutang dan lain-lain gitu ya. Itu namanya keberlimpahan spiritual namanya. Yang kedua, wa nuron fil qalbi, cahaya di hati. Nah ini Pak Yus. Punten Bapak Ibu, kita kesini dulu. Lihat. Ada 3 hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terkait dengan hidup di akhir zaman. Silakan Bapak Ibu lihat ke sini. Alamatu min nihayatil alam. Sebagian tanda-tanda nihayatul alam yang sangat dikhawatirkan oleh baginda mulia Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-fitan. Pernah saya bahas? Kenapa Pak? Hidup di fase akhir kehidupan ini paling mengkhawatirkan karena di sini ada fitan. Apa itu fitan? Jama'un minal fitnah. Ya. Jadi akhir zaman itu adalah fase yang mereuni semua kerusakan yang pernah terjadi. Ini zaman Pak. Zaman ini adalah menyimpulkan semua kerusakan yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Zaman Nabi Adam kerusakannya di sini ada. Zaman Nabi Lut kerusakan di sini ada. Semua kerusakan yang pernah terjadi di sini ada semuanya. Itu namanya apa? Fitan. Dan kita sedang ada di zaman ini. Khawatir gak? Yang kedua, intisyarat. Kerusakannya menyebar. Yang tandanya 2. 1, nampak di depan mata. Dan orang saat ini sudah tidak malu berbuat kerusakan. Ini zaman itu. Yang ketiga, nah ini, kit'ah minal laili mudlimah. Tanda-tanda akhir zaman itu adalah kit'ah minal laili mudlimah. Kita sedang berjalan seperti di tengah pekatnya malam, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Bapak Ibu berjalan di potongan-potongan malam yang gelap, kelihatan nggak? Poek kan Pak? Seperti itulah kita hidup di akhir zaman ini. Poek gitu. Kit'ah minal laili mudlimah. Makanya kalau Bapak Ibu dengan punya cahaya, ini repot banget. Ya. Makanya iman dan takwa itu Pak seperti cahaya matahari di kegelapan malam. Kelihatan segalanya itu. Nah ini ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas, orang yang senantiasa dalam kebaikan, wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya, rizkinya lapang, badannya kuat, dan Allah berikan cinta di hati orang kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, kemaksiatan, wajahnya hitam, hatinya gelap, badannya ringkih, rizkinya sempit, dan banyak hati yang membenci kepadanya. Punten Bapak Ibu, sehebat apakah hubungan kita dengan Allah, sebanyak itulah cinta yang akan hadir dari makhluk-makhluk Allah kepada kita. Sebaliknya, sejauh apa hubungan kita dengan Allah Pak, maka sebanyak itulah hati akan membenci kita. Makanya kalian Ali bin Abi Thalib, kalau Bapak Ibu jarang kelihatan subuh dan isya-nya di masjid, wajar kalau orang bersuudzon kepada kita. Itu Pak. Saya ulang kembali Pak. As-sa'a ya. Jadi buruk sangka. Boleh nggak kita berburuk sangka? Tidak boleh Pak. Tapi ini sudah jam berapa ya Pak ya? Sudah lewat konsentrasinya itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Buruk sangka itu tidak boleh. Tapi kita pun tidak boleh membuat orang buruk sangka. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau bapak-bapak jarang kelihatan subuh dan isya-nya di masjid, itu cenderung membuat orang lain buruk sangka kepada kita. Maka jangan sampai kehilangan subuh dan isya di masjid. Kenapa? Karena kehilangan isya di masjid itu akan membuat hati orang Pak cepat berburuk sangka kepada kita itu. Sebab eta mungkin tos imannya sudah ngedrop saya. Sebab eta sibuk ting apa? Sibuk ting dunia. Sebab eta keur ngagawe ke Australia. Gitu itu Pak. Contoh. Itu. Makanya kita tidak boleh buruk sangka, tapi kita pun tidak boleh membuat orang lain buruk. Jangan sering kehilangan subuh dan isya di masjid. Ini untuk menjaga agar perasaan hati orang-orang lain tetap baik sangka kepada kita, ya. Ini salah satunya.
Nah, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ini kembali, Pak. Kenapa sampai ada orang yang mengambil harta yang tidak halal? Karena dia tidak punya penglihatan yang baik. Karena salah lihat, akibat hatinya tidak dicahayai. Dia hanya melihat potongan pertama saja, kata Imam Syafi'i. Jama'al halalu alal harami liyukthira. Banyak orang yang melihat kalau mencampurkan harta yang halal kepada harta yang haram itu memperbanyak. Padahal yang terjadi adalah dakhalal haramu alal halali fabu'thira. Kalau orang mencampurkan harta yang halal kepada harta yang haram, itu merusak semuanya. Ini orang bisa melihat ini enggak? Enggak, Pak, karena mata hatinya tidak baik. Makanya kenapa sampai saat ini banyak orang yang berani mengambil harta yang tidak halal itu. Karena dia cuma bisa melihat dengan mata, memperbanyak kan? Dia tidak bisa melihat dengan hati bahwa semuanya akan menghancurkan. Saya pernah bercerita kepada ibu dan bapak sekalian. Dulu, Pak, ada orang yang korupsi 200 juta. Ini kisah disampaikan oleh seorang ulama besar. Ini kisah nyata. Orang Indonesia, lulusan Mesir, Pak. Ngambil uang 200 juta di perusahaannya. 10 tahun tidak terjadi apa-apa. Tetapi di tahun ke-11, putranya yang sedang kuliah di Amerika itu terlibat narkoba. Dipulangkan ke Indonesia, direhabilitasi. Setelah direhabilitasi, dipindahkan kembali ke Australia. Dipindahkan beda negara, khawatir nanti ketemu lagi dengan teman-temannya di Amerika kan. Terus mereka narkoba lagi. Maka dipindahkan kuliahnya ke Australia. Di Australia pun, Pak, terlibat narkoba lagi. Dipulangkan ke Indonesia, direhabilitasi, sembuh. Apa yang menarik, Pak? Uang yang dikeluarkan oleh keluarga ini untuk merehabilitasi itu pas sejumlah dengan uang yang pernah dia korupsi itu. Sebanding nggak? Nggak sebanding, Pak. Dia pun kehilangan nama baik, Pak, ya. Banyak kehilangan yang lain. Makanya Bapak Ibu, daya rusak dari harta yang tidak halal itu lebih besar, Pak, daripada apa yang kita ambil yang tidak halal itu. Ya, tetapi karena orang rabun mata hatinya terus, saya ngambil, Pak, yang tidak halal itu. Dengan melihat bahwa nggak akan memperbanyak, Pak, justru merusak segalanya. Bahkan ini kajian yang disampaikan oleh Imam Sya'rawi. Dan ini disampaikan juga oleh Ustaz Adi Hidayat. Ini kan referensi asli dari Imam Sya'rawi, Pak. Kalau harta yang halal haram itu masuk ke tubuh kita, bercampur dengan daging, Pak, dengan darah dan lain sebagainya, itu kalau masuk ke anggota kita, Pak, ke sini kita nggak akan nikmat mendengarkan kebaikan. Ke sini, ke mata, kita pun tidak akan pernah bisa melihat nikmatnya sebuah kebaikan. Kalau sudah menjalar ke semuanya, Bapak Ibu, nggak akan bisa lagi merasakan nikmat hidup dalam kebaikan, Pak. Ke masjid nggak nikmat, ngaji nggak nikmat, Pak, ya. Baca Al-Quran nggak nikmat. Itu bahaya banget, Bapak Ibu, kalau ada harta yang tidak halal yang masuk ke tubuh kita. Karena semuanya akan membunuh semua kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kenapa banyak yang tidak ke masjid, Pak? Bukan rumahnya yang jauh, tapi dia tidak merasakan kenikmatan apa-apa di masjid. Ya, hanya sholat, likum-likum, pulang. Nah, ini di rumah sana gitu, Pak. Kan di rumah bisa sampai nonton Naruto kan begitu. Jangan lah ngaji. Karena dia nggak bisa kenikmatan apa-apa. Kenapa orang tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Di sininya, Pak, sudah banyak yang tidak halal itu. Karena harta halal tidak halal itu bercampur dengan daging, dengan darah, Pak, darah putih, darah merah, semuanya itu. Ini disampaikan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya ibu dan bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dulu saya pernah nulis buku dengan Dr. Tauhid Nur Azhar namanya, Haram Bikin Seram, Pak. Itu memang dulunya juga agak nggak enak. Karena di sana kita bisa melihat daya rusak yang begitu luar biasa dari harta yang tidak halal. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena orang rabun mata hatinya, tetap aja mengambil yang tidak halal itu, ya. Ini naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya Bapak dan Ibu, Yusuf yang pernah saya sampaikan itu digoda oleh perempuan yang luar biasa, Pak. Tetapi Yusuf tidak tergoda. Kenapa? Karena Yusuf sangat jelas penglihatannya. Memang di depan mata ada seorang perempuan cantik, menggoda, merayu, mengancam, memaksa. Kata perempuan ini, kalau kamu mengikuti perintah saya, kamu akan jadikan saya pejabat lah begitu.
Kalau kamu tidak mau, saya masukkan kamu ke penjara. Kan begitu, Pak. Ada nggak motivasi? Ada nggak alasan Yusuf untuk menolak? Tidak ada. Tetapi kenapa Yusuf tidak mau? Karena Yusuf punya basirah. Dia melihat bagaimana apa yang akan terjadi kalau dia menuruti keinginan perempuan ini. Surat Yusuf ayat 24. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Maryam, di usia yang sudah siap menikah, kedatangan laki-laki yang sangat cakep sekali, basyaron sawiya. Tapi bagaimana perasaan Maryam? Bukan senang, Pak, takut itu. Kan kalau bapak-bapak sebelum menikah, Pak, datang perempuan cantik, perasaan bagaimana? Terima kasih ya Allah, ini mungkin balasan dari keistiqomahanku selama ini. Kan begitu. Cien itu, Pak. Tapi ternyata Maryam tidak senang, dia malah takut. Aku berlindung kepada Tuhanmu, takut kamu berbuat macam-macam sama aku. Itulah, Pak, basirah. Tidak tertarik dengan yang indah sebelum halal. Itu. Harta sebanyak apapun, sebelum halal kita tidak boleh tertarik. Perempuan seindah apapun sebelum halal, tidak boleh tertarik. Makanya halalin, kan begitu. Gitu, Pak, ya. Sok Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak korupsi? Karena belum ada kesempatan. Bukan itu, Pak. Kita punya basirah, Pak. Ya, kita punya basirah yang membuat kita walaupun kesempatan ada, saya tidak mau. Kenapa? Karena ini pasti akan merusak ini. Merusak rumah tangga, merusak ibadah, bahkan merusak masa depan akhirat kita. Betul nggak? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tambahan dari materi kita sebelumnya tentang la takhaf ya, Ustaz. Innallaha ma'ana. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ini saja yang saya sampaikan terkait dengan seni mencahayai hati, Pak. Kesimpulannya cuma satu. Iman yang sudah kita miliki, ejawantahkan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah cahaya yang dibutuhkan oleh hati agar hati kita bisa melihat dengan jelas mana baik, mana salah, Pak. Bisa melihat ada banyak kebaikan di setiap musibah, ada banyak kebaikan di setiap perintah Allah. Ada surga dan neraka di setiap ketaatan kita dan kemaksiatan kita. Semakin terlihat semuanya, Bapak dan Ibu, satu, makin tenang hidup bersama Allah, makin nikmat berbuat ketaatan, dan makin istiqomah hidup dalam kebaikan, Pak. Ini targetan dari kajian kita hari ini. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Saya persilahkan sebelum saya tutup. Karena ini sudah lebih dari 1 jam ya, mohon maaf. Ada sampaikan? Cukup Bapak Ibu? Baik. Baik Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang melengkapi kajian bulan yang lalu ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tadzkirah buat kita semua, Pak. Untuk terus memotivasi, menginspirasi kita untuk senantiasa makin menguatkan ketenangan hidup bersama Allah, mengindahkan ketaatan kita kepadanya, dan mengistiqomahkan hidup untuk senantiasa ada dalam kebaikan sampai akhir usia kita insya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan bisa mengakhiri kehidupan ini dengan cara yang paling indah, yaitu husnul khotimah, Pak. Ya. Maka salah satu cara untuk membuat kita bisa merasakan husnul khotimah adalah cahayai hati kita, Pak, dengan ketakwaan, sebagaimana kita mencahayai mata kita dengan cahaya-cahaya yang memang kita bisa rasakan setiap hari, matahari dan lain sebagainya, agar kita tidak salah langkah, Pak, tidak salah sikap, tidak salah ambil, tidak salah keputusan, ya, yang pada akhirnya membawa kita menderita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, kajian kita hari ini betul-betul bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.